Selamat perkenalkan, saya Iwayan Gede Pradabsena dari kelas MG 803, S1 PJJ Manajemen di mata kuliah Cyber Security Management. Nomor induk mahasiswa 240 201 020 559 dengan dosen Wahyu Purbo Santoso, SE, MM, CFRM, CPOD. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan yang sebelumnya di jenjang semester sebelumnya diringkas dan disampaikan, dan kali ini saya akan menyampaikan poin-poinnya, yaitu mengenai Journal Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk and Cybersecurity. Dalam Indonesianya, sistem informasi untuk supply chain management, manajemen rantai pasokan, di sini menggambarkan mengenai ketidakpastian, risiko, dan cybersecurity. Baik, secara garis besar, terdapat 5 fokus yang akan saya sampaikan poin-poinnya di sini. Yaitu pertama mengenai abstrak. Dalam abstrak ini ada fokus tujuan, kemudian di latar belakang penelitian ini kenapa dilakukan. Kemudian yang ketiga ada variabel-variabel penelitian. Yang keempat ada hasil penelitiannya yang akan saya sampaikan. Kemudian yang terakhir kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian penelitian yang dilakukan tersebut. Baik. Kita langsung masuk ke abstrak, fokus, dan tujuan. Nah, pada jurnal ini dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk meneliti dengan lebih rinci mengenai peran sistem informasi atau information system dalam supply chain management perusahaan multi komponen. Jadi, di sini terdapat eh, sebuah sistem informasi yang digunakan untuk khususnya untuk manajemen rantai pasokan. Nah, perusahaan yang dititik beratkan adalah di sini yaitu perusahaan multi komponen. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi dan pengelolaan ketidakpastian, risiko serta keamanan cyber. Karena hubungannya adalah supply chain manajemen perusahaan multi komponen tersebut cenderung eh, lambat. Nah, butuh suatu sistem informasi untuk mempercepat seperti itulah. Jadi latar belakangnya untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukanlah penelitian ini. Jadi mengidentifikasi ke depannya ini dalam pengelolaannya apa saja sih ketidakpastiannya. Ada risiko apa saja serta bagaimana dari segi keamanannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Nah, kontribusi praktisnya yang diharapkan dari penelitian ini adalah eh, penelitian ini bisa menjadi metode prediksi risiko. Jadi bisa memberikan prediksi terhadap risiko yang diambil oleh perusahaan ketika mereka menggunakan sistem informasi sebagai penopang suplai rantai pasokannya. Kemudian yang ke yang selanjutnya adalah berkontribusi untuk solusi keamanan data. Baik. Adapun variabel penelitian yang diteliti pada pada penelitian ini terdapat poin eh, 4 poin yang di highlight gitu ya. Pertama, IS capabilities. IS capabilities ini berarti kapabilitas dari sistem informasi tersebut. Nah, ketika kita memasukkan sistem informasi pada pada supply management rantai pasokan tersebut, teknologi di sini dapat membantu
Jadi yang di-highlight adalah apakah sistem informasi ini pada akhirnya dapat membantu untuk merencanakan, mengontrol, merealisasikan aliran produk secara efisien karena tujuan akhir dari penggunaan sistem informasi ini adalah lebih efisien. Jika jika pada akhirnya sistem informasinya kurang efisien, maka buat pertanyaannya adalah buat apa sistem informasi digunakan pada sistem rantai pasokan tersebut begitu. Jadi di sini penelitian ini menekankan menekankan dan meng-highlight mengenai apakah IS ini sistem informasi ini membantu membantu manajemen untuk membuat manajemen suplai rantai pasokan yang lebih efisien gitu. Kemudian pada highlight yang kedua terdapat supply chain risk dan uncertainties. Nah, rantai pasokan yang berisiko dan penuh dengan ketidakpastian ini pada pada jurnal ini ditekankan bahwa pada penelitian ini risikonya itu berasal dari gangguan logistik. Nah, gangguan logistiknya ini bermacam-macam. Nah, manajemen ketika tidak menggunakan sistem informasi cenderung tidak cenderung lambat lah untuk mengetahui mengenai gangguan logistik tersebut. Kemudian yang kedua, perubahan kualitas pasar, bencana alam, dan fluktuasi ekonomi. Hal ini yang membuat sistem rantai pasokan itu penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Kemudian yang ketiga, hal yang selanjutnya adalah cyber security risk. Risiko cyber security akan selalu ada, terutama dalam hal supply chain management yang berbasis web. Dalam hal ini kan di jurnal ini ingin mengimplementasikan sistem informasi itu untuk digunakan pada supply rantai pasokan pada perusahaan tentunya. Nah, supply chain management yang berbasis web menghadapi banyak ancaman, apalagi di era seperti sekarang ini, yaitu seperti malware, trojan, dan spyware. Yang kita ketahui, hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan. Satu, kredibilitas perusahaan menjadi berkurang. Kedua, data-data yang sudah dikumpulkan bisa menjadi percuma, karena kan data itu suatu hal yang sangat berharga. Ketika itu menghilang sama aja akan membuat uang yang sudah diinvestasikan menjadi tidak berguna gitu. Dan selanjutnya spyware yang hal ini bisa berdampak pada macam-macam hal negatif gitu. Seperti yang awalnya kredit card perusahaan eh, aman, rahasia, itu bisa jadi pencurian data, bisa jadi eh, pencurian nomor rekening yang seperti itu yang ya ada ancaman cyber security seperti itulah. Kemudian yang variabel penelitian selanjutnya itu resilience dan responsiveness. Nah, pada resilience and responsiveness ini eh, diharapkan sistem informasi ini bisa memberikan respon yang cepat serta berkelanjutan seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke highlight dari pembahasan hasil penelitian. Dari hasil dari penelitian yang dilakukan di jurnal ini, maka didapatkan hasil penelitian yang dapat saya uraikan sebagai berikut. Ada empat. Pertama, sistem informasi ini terbukti menurunkan biaya dan mempercepat distribusi rantai pasokan tadi. Sistem, nah, sebenarnya highlight dari jurnal ini adalah ketika sistem informasi dimasukkan untuk menjadi pendukung dalam pelaksanaan supply chain management, yang diinginkan oleh seorang manajer adalah efisien. Dan dari penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan sistem informasi jelas sangat membantu perusahaan. Pertama, biaya yang menurun membuat perusahaan bisa mengalokasikan biayanya ke alokasi dana yang lain. Kemudian, percepatan distribusi akan membuat efisien supply chain management. Ketika supply chain management lebih efisien, maka perputaran dari eh, supply chain-nya akan lebih cepat lagi. Gitu.
Namun, yang kedua di sini yang di highlight selanjutnya adalah terdapat ancaman besar. Yang tadi kita sudah bahas pada variabel penelitian sebelumnya, yaitu terdapat ancaman cyber security. Adanya malware, spyware, email, compromise. Hal ini akan menjadi ancaman besar bagi perusahaan yang menggunakan sistem informasi. Sistem informasi dibangun menggunakan dana yang tidak sedikit dan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan kepada perusahaan. Namun, ketika terdapat ancaman cyber security, semua investasi tersebut dapat terancam karena apa yang sudah dibangun bisa jadi hilang hanya dalam menjentikan jari seperti itu. Kemudian, highlight dari hasil penelitiannya itu di sini banyak organisasi yang tidak menyadari celah keamanan infrastruktur yang dimiliki seperti DevOps. Nah, ini ini contoh nyatanya itu ada Cloud IoT. Nah, ketika perusahaan cenderung mengimplementasikan sistem informasi tanpa memahami dengan pasti bahwa banyak ancaman atau celah keamanan infrastruktur yang dimiliki perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan tersebut sudah mengaplikasikan sistem informasi, tapi celah yang ada di highlight pada penelitian ini adalah seperti seperti DevOps, Cloud IoT. Nah, cloud salah satunya sekarang semakin marak ya kan. Nah, dari itu kita ketahui bahwa hal ini memang mempermudah dan mempercepat segala keputusan manajemen, baik dari segi pengambilan keputusan maupun dari operasional gitu ya. Tapi di balik itu keamanan keamanan infrastrukturnya juga sangat terbuka. Maka dari itu di sini di highlight memang organisasi juga perlu aware terhadap celah keamanan, terutama yang tidak disadari ternyata hal itu bisa menjadi celah yang bisa mengancam gitu. Kemudian yang nomor 4 adanya tantangan. Nah, salah satu salah satu keunggulan sistem informasi adalah kecepatan. Nah, kecepatan terkadang berlawanan dengan keamanan gitu ya. Nah, ketika sistem informasi diimplementasikan, banyak celah berupa pas apa eh, banyak sistem yang dibiarkan terbuka. Jadi tanpa autentikasi siapapun bisa mengakses dan hal ini bisa menyebabkan kebocoran data, banyak banyak ancaman yang bisa membuat sistem informasi yang seharusnya menjadi keunggulan untuk supply chain management tapi malah menjadi ancaman seperti itu. Selanjutnya, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan beberapa hal. Nah, salah satu salah satu yang paling paling menjadi highlight tadi adalah mengenai ancaman cyber security, betul. Di sini dibutuhkan monitoring keamanan secara real time. Nah, keamanan secara real time ini dapat dielaborasikan dengan banyak hal ya, seperti eh, pengecekan berkala, pengubahan password, dan banyak banyak keputusan manajemen lain yang bisa digunakan untuk mengamankan sistem informasi tersebut. Yang pasti, hal ini harus dipahami secara menyeluruh, khususnya oleh pimpinan serta pegawai-pegawai yang berhubungan dengan keamanan keamanan sistem informasi yang sudah diimplementasikan tadi, gitu. Kemudian, audit dan inventarisasi sistem harus rutin dan terotomasi. Nah, audit dan inventarisasi sistemnya tidak boleh hanya sekali pengadaan, tapi ya udah dibiarin gitu. Jadi memang harus ada pengecekan berkala, rutin dan terotomasi. Jadi ada ada protokol untuk senantiasa menjaga keamanan sistem informasi ini ya. Jadi agar tidak menjadi celah yang kemudian eh, menjadi ancaman kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem informasi ini gitu. Nomor 3,
Supply chain management kini masuk masuk era keterhubungan transportasi dan IT. Nah, selain perkembangan zaman yang sangat cepat di segala lini, supply chain management pun ikut berkembang. Persaingan antar perusahaan juga semakin semakin kompetitif. Nah, sistem informasi tadi menjadi tools yang membantu menghubungkan antara transportasi dan IT yang membuat supply chain management bisa menjadi lebih efisien dibanding dengan dahulu yang hanya menggunakan segalanya dengan manual gitu. Nah, yang highlight poin keempat di sini adalah perkembangan zaman tadi menuntut penyedia, ya kan, perusahaan-perusahaan untuk berinovasi gitu. Konsumen sekarang memiliki tuntutan yang tinggi karena banyaknya persaingan akan memberikan banyaknya keinginan konsumen gitu. Nah, highlight di sini konsumen kini menuntut sistem yang mobile dan aman. Nah, selain mereka membutuhkan sesuatu yang cepat, gampang diakses, mereka juga membutuhkan keamanan. Karena dengan dengan adanya ancaman cyber security, data yang di leak dan lain sebagainya dapat merugikan konsumen. Hal ini juga dapat dapat menjadi citra buruk bagi perusahaan apabila tidak bisa menjaga keamanan sistemnya. Nah, namun di lain sisi, konsumen juga menuntut eh, sistem yang cepat, dapat diakses di mana saja. Nah, seperti seperti saya sampaikan tadi, hal ini seperti dua mata koin, namun harus ditemukan keseimbangannya supaya sistem informasi yang digunakan pada perusahaan yang mengadopsinya memberikan kemudahan pada pelanggan, tapi juga tidak mengabaikan keamanan. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir, industri harus mulai mengadopsi sistem manajemen rantai pasokan berbasis sistem informasi tadi yang aman dan modern. Karena semua sesuai dengan penelitian tadi, sistem informasi memberikan dampak yang sangat besar bagi efisien efisiensi dari manajemen rantai pasokan. Nah, tapi keamanan tetap harus dijaga karena investasi tidak sistem informasi tidak mudah gitu. Jadi harus tetap dijaga keamanan karena ancaman dari cybersecurity tersebut nyata, terutama di jurnal ini juga diperlihatkan dengan jelas bahwa selain uncertaintiesnya tidak sebesar bahaya dari keamanan cybernya seperti itu. Baik demikian pemaparan poin-poin dari jurnal Information System pada manajemen rantai pasokan. Nah, jadi dapat kita ambil beberapa poin-poin penting yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Pada akhir kata, saya ucapkan terima kasih.